Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul 7 hari setelah ibu pergi, part 14. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Siluman anjing menyeret tubuhku hingga ke pinggir jalan yang merupakan area seperti hutan. Aku berusaha melepaskan lilitan rantai di kaki, tapi tak bisa. Lilitan begitu kuat, sementara punggung ini terasa perih karena bergesekan dengan aspal. Sampai di pinggir jalan, terlihat banyak orang dengan wajah pucat dan penuh luka. Mereka berdiri seakan menyambut kedatanganku. Siluman anjing itu terus menyeret tubuh ini ke dalam hutan. Di sana semakin banyak orang berkumpul. Ada sebuah portal berwarna hitam. "Sekarang kamu akan berkumpul bersama keluargamu," ucap siluman anjing itu sebelum menarikku ke dalam portal. "Ah!" Aku berteriak karena tubuh ini seperti berputar-putar di ruangan gelap. Tak lama kemudian kami sudah ada di dasar jurang. Kali ini pemandangannya lebih menakutkan. Banyak potongan organ tubuh berserakan di tanah. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah potongan organ itu masih bergerak-gerak. Lilitan rantai di kaki terlepas. Sontak aku bangkit, berniat untuk melarikan diri. Namun dua anak buah siluman anjing itu menahanku. Kemudian mereka mengikatkan tali di leherku layaknya seekor anjing. Setelah itu aku dipaksa melangkah melewati potongan organ itu. Teriakan kesakitan terdengar bersautan. "Ah!" Aku berteriak saat potongan tangan menggenggam kakiku. Dua sosok yang mendampingiku menginjak potongan tangan itu. Hingga tak bergerak, aku dibawa ke dalam hutan. Ada sebuah lapangan kosong berpasir hitam, tak ada satupun tanaman yang terlihat. Yang ada hanya sebuah meja besar yang terbuat dari batu. Di sampingnya terlihat seorang nenek mengenakan kebaya merah. Ia berdiri sambil menatapku. "Tumbal baru lagi?" tanyanya. "Bukan," balas siluman anjing. "Lantas, untuk apa kamu bawa dia ke sini?" "Bersihkan dia. Saya ingin memakannya." "Makan?" Tubuh ini langsung gemetar mendengarnya. Apa siluman anjing benar-benar akan memakanku, atau ini hanya sebuah ancaman saja? Tubuhku diangkat oleh dua sosok yang dari tadi mendampingi. Kemudian aku dibaringkan di atas meja batu. Saat kulit ini bersentuhan dengan permukaan meja, hawa dingin langsung merambat ke sekujur tubuh, membuat tubuh ini kaku, tak bisa bergerak. Nenek itu berdiri di sampingku, tangannya yang kasar mengusap-ngusap wajah dan rambutku. "Kamu ini dikasih kesempatan hidup, malah datang ke sini," gumamnya. Sayangnya lidahku sudah terlanjur keluh, tak bisa menjawab ucapannya. Hanya bisa pasrah saat ia melucuti pakaianku satu persatu. "Kalian itu terlalu meremehkan kami. Kami sudah ada sebelum nenek moyang kalian lahir. Kalian malah datang ke sini dengan sikap angkuh," ucap nenek itu, sembari membersihkan noda darah di kakiku. "Sudah, jangan acak ngobrol makanan saya," omel siluman anjing kini. Aku hanya bisa menatap mata dan pasrah. "Anak tampan, jangan mengambil keputusan yang salah," bisik nenek itu. Sebelum tubuhku digotong ke sebuah tempat yang lebih menyeramkan. Tempatnya masih berupa lapangan kosong, tapi tanahnya berwarna merah. Aku dibaringkan di tanah, kemudian siluman anjing itu menggonggong sangat keras. Tiba-tiba suasana menjadi riuh dengan gonggongan. Mata ini berputar melihat sekitar, ada banyak anjing hitam berdatangan. Tubuhku diseret menjauh.
Puluhan anjing hitam terlihat mengitariku. Nikmati hidangan kalian. Balaskan dendam kalian. Buat dia menderita sebagaimana dia membunuh teman kalian, ucap siluman anjing. Kumpulan anjing hitam menyala, matanya yang merah menyorot ke arahku dengan mulut menganga. Membuat air liurnya menetes. Mereka seperti siap menerkamku. Makan! Teriak siluman anjing. Kumpulan anjing hitam berlari dengan kencang, mulai mencabik-cabik semua bagian tubuhku. Rasanya sakit, sangat sakit. Tapi mulut ini tak bisa berteriak. Aku bisa melihat isi perut terburai. Kemudian mereka melapnya dengan cepat. Sekarang hanya tersisa bagian kepala yang belum tersentuh. Siluman anjing itu mendekat. Kami pun bertatapan. Tangannya yang besar mencengkram wajahku. Ini mulutmu yang biasa digunakan untuk berdoa, ucapnya, lalu merobek mulutku dan menarik lidahku hingga putus. Kemudian menusuk mataku hingga semua pandangan menjadi gelap. Ada apa, Lang? Tanya Kak Nasrul. Kakak, aku memeluknya. Ih, ini anak kenapa? Tadi aku mimpi seram. Mimpi apa? Tanya Pak Ustadz Azam. Aku menceritakan mimpi itu bukan mimpi biasa. Semacam peringatan gitu, Sam, saut Om Herman. Lebih ke ancaman. Berarti mereka tahu pergerakan kita dan sekarang harus lebih hati-hati. Sekarang baru sampai mana? Tanyaku. Sebentar lagi sampai Cirebon. Tadi kamu tidur lama banget, balas Kak Nasrul. Saya sudah telepon beberapa kenalan di sana buat bantu beresin masalah ini. Soalnya siluman itu pasti sudah mempersiapkan pasukan, ucap Ustadz Azam. Kurang dari setengah jam mobil sampai ke Cirebon. Pak Ustadz mengarahkan Om Herman ke sebuah pesantren yang tak jauh dari kota. Di sana sudah ditunggu seorang ustadz yang katanya akan membantu kami untuk melawan siluman anjing itu. Ini Ustadz Baharudin. Ustadz Azam memperkenalkan temannya. Aku Kak Nasrul dan Om Herman pun memperkenalkan diri. Setelah perkenalan singkat itu, kami diajak masuk ke sebuah ruangan untuk mengobrol. Kemungkinan kota berangkat habis isya, Sam, ucap Ustadz Baharudin. Gak kemalaman, balas Ustadz Azam. Gak apa-apa, sambil nunggu Kiai Mustafa sama Habib Husen yang lagi jalan ke sini dari Semarang. Dar! Suara terdengar ledakan dari luar. Sontak kami pun berlari keluar. Banyak santri yang ikut berhamburan keluar. Ada yang mecahin ban mobil, ucap Om Herman. Luar biasa mereka itu, balas Ustadz Azam. Aku sedikit bernafas lega. Ban mobil itu tidak pecah pada saat di jalan tol. Bisa-bisa mimpi tadi menjadi kenyataan. Om Herman bergegas mengganti ban mobil. Awas, jangan sampai pecah lagi. Gak ada ban cadangan, keluhnya. Lain kali bawa 4 ban cadangan, Om, ledekku. Jualan ban itu sih. Kami pun masuk kembali ke ruangan. Ustadz Baharudin sudah mempersiapkan makanan. Setelah makan, kami salat duhur berjamaah di masjid pesantren. Aku sempat diminta ikut sebuah kelas, tapi menolak. Soalnya malu kalau bacaanku belum begitu lancar. Apalagi sebelumnya Ustadz Azam sedikit meledekku karena tidak dapat hafal ayat kursi. Jadi sekarang aku harus menghafalnya. Dari tadi Kak Nasrul tertawa melihatku. Ayo apalin, malah bengong, ucapnya. Kakak bengong, Kak, ini lagi baca dalam hati. Makanya jangan kebanyakan nongkrong. Ih, kakak, jangan ganggu konsentrasi. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Kiai Mustafa dan Habib Husen belum juga datang. Aku khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Tin, terdengar suara klakson mobil.
Habib Hussein sama Kiai Mustafa udah datang, ucap Ustadz Baharudin. Aku bangkit dan mengintip keluar jendela. Terlihat ada dua pria paruh baya bergamis putih dengan 5 orang anak muda. Aku pun berkenalan dengan mereka. Habib Hussein memiliki aura yang menyejukkan dan begitu hangat. Kiai Mustafa juga sama, bedanya ia lebih sering bercanda. Sementara itu 5 orang lainnya adalah murid Habib Hussein dan Kiai Mustafa. Aku hanya mengobrol dengan Kak Fahad dan Hasim. Ustadz Baharudin memintaku berpasanti senior dan guru pesantren untuk siap-siap. Aku tak menyangka akan seramai ini. Tadi Habib Hussein yang sempat bilang kalau membersihkan tempat pesugihan sampai ke akar-akarnya akan sangat sulit. Makanya perlu banyak pasukan. Sekitar pukul 8 malam kami menuju lokasi. Butuh waktu 1 jam lebih perjalanan untuk sampai ke area gunung Ciremai. Aku diminta menumpang di mobil Kiai Mustafa karena ia yang paling hafal jalan. Suasana begitu canggung karena Takaan Hasrul dan Ustadz Azam tidak di mobil yang sama. Ana nggak nyangka ada yang sengaja nanam kandang jin di dekat makam ulama, ucap Habib Hussein yang duduk di depan. Iya Bib, benar-benar keterlaluan, saut Kiai Mustafa yang duduk di sampingku. Ini jadinya ke atas apa bawah? Tanya Kak Hasim yang mengendarai mobil. Ikutin mimpi Gilang aja, ucap Kiai Mustafa. Aku sudah menceritakan tentang mimpi di tengah hutan, jadinya kami mengarah ke sana. Tidak di tempat terjadi kecelakaan. Saat kan memasuki hutan di dasar jurang, Kak Hasim sempat menghentikan mobil. Ada yang aneh Bib, ucapnya. Kenapa? Lihat deh jalannya. Habib Hussein melihat ke depan, kayak bekas mobil lewat ya. Nah itu. Jalannya memang agak berlumpur, jadi ketika ada mobil lewat, jejaknya pasti terlihat. Ngapain mobil ke daerah sana? Ucap Kiai Mustafa. Maju lagi Sim, kita lihat aja ada apa lagi di depan. Mobil melaju menembus hutan yang gelap. Tak beberapa lama kemudian, kami dihadapkan dengan lapangan yang luas. Kayaknya bukan cuma 1 mobil aja Bib, ucap Kak Hasim. Bener, banyak mobil bekas parkir, balas Habib Hussein. Ada pernah acara di sini? Siapa yang mau bikin acara di tengah hutan, Sim? Kami turun dari mobil. Aku langsung mengedarkan pandangan. Gelap. Karena memang tidak ada penerangan sama sekali. Bulan pun sedang bersembunyi di balik awan. Itu apa, Bib? Teriak Kiai Hasim sembari menyorot sesuatu di tengah lapangan. Kami berjalan ke sana. Terlihat ada meja batu berwarna hitam sama persis dengan yang ada di mimpiku. Habib Hussein menyentuh meja itu. Sekte, gumamnya. Apa Bib? Tanya Kiai Mustafa. Ini tempat sekte, aliran sesat. Mereka pernah berkumpul di sini dan meja ini jadi tempat persembahan mereka. Persembahan apa? Manusia. Astagfirullah. Berarti mirip sama pabrik gula di sini. Banyak yang jadi tumbal. Biasanya mereka ambil perawan, ucap Kiai Mustafa. Berarti penguasa di sini siluman anjing lang? Tanya Habib Hussein. Iya Bib, balasku. Tapi kenapa sepi banget ya? Kayak nggak ada apa-apa. Apa mereka sudah kabur? Ucap Kak Hasim. Nggak mungkin Sim, mereka pasti masih ada di sekitar sini. Apa kita harus masuk ke dalam hutan? Ucap Kiai Mustafa. Jangan, bahaya. Bisa jadi mereka sengaja memancing kita ke dalam hutan, balas Habib Hussein. Kamu bawa palu, Sam? Enggak, Bib. Emang buat apa, Bib? Tanya Kiai Mustafa. Hancurin meja ini, balas Habib Hussein. Ditabrak pakai mobil aja, Bib, usulku. Sayang mobilnya. Kalau pakai kunci ban gimana, Bib? Tanya Hasim. Boleh dicoba? Kak Hasim berlari ke mobil, kemudian kembali lagi
dengan membawa kunci ban. Di belakangnya ada Om Hirman, Ustadz Azam, dan Kak Nasrul yang sedang berjalan ke sini. "Tempat pesugihan ya, Bin?" tanya Ustadz Azam. "Lebih buruk dari itu, ini tempat perkumpulan sekte." "Innalillahi, berarti meja tumbal?" "Iya." Aku berdiri di dekat Kak Nasrul dan Om Hirman. "Sama kayak mimpi kamu," bisik Kak Nasrul. "Iya, Kak." Habib Hussein memegang kunci ban. Bismillah. Kemudian ia memukul meja itu dengan sekuat tenaga. Teng. Entah bagaimana kunci ban itu malah terpental ke udara. Bersamaan itu, ada angin besar menghembus ke arah hutan. Kemudian terdengar rolongan anjing yang begitu kencang. "Aku sangat mengenal suara itu. Dia datang, Bib," ucapku. Kak Azim mengambil kunci ban yang tergeletak di tanah. Kemudian ia memukul meja itu. Teng. Kali ini kunci ban saja melayang ke udara. Kak Azim pun ikut terpental. "Keluar kalian, atau saya hancurkan tempat ini," ancam Habib Hussein. Suara longan anjing terdengar bersautan. Kak Azim yang baru bangkit terjatuh kembali. "Mau apa kalian kesini?" ucapnya dengan berat. Ternyata ia kesurupan. Sontak aku melangkah mundur. "Mana pemimpinmu?" tanya Habib Hussein seraya memegang tubuh Kak Azim. "Tidak perlu datang untuk melawan kalian. Sombong sekali." Habib Hussein memegang kepala Kak Azim hingga muncul asap putih tipis. "Panas, panas," teriak Kak Azim. Terdengar suara dari dalam hutan. Kak Azim tersadar. "Dia datang, Bib," ucapnya. Hahaha. Aku sangat mengenal suara tawa itu. Suara tawa siluman anjing. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu part selanjutnya. Oke.